Saudara, dengan ancaman penjara di atas 5 tahun, Putri Chandrawati tidak ditahan kepolisian dengan alasan kemanusiaan. Kita akan membahasnya bersama anggota Kompolnas, Yusuf Warshim, dan juga pakar hukum pidana Universitas Pelita Harapan, Jamin Ginting. Selamat malam, Bapak-Bapak. Sehat selalu. Selamat malam, Pak. Iya, ini memang kalau dilihat ada sisi kemanusiaan. Meskipun ketika kita bicara soal publik misalnya, mereka akan menyamakan dengan katakanlah Angelina Sondak. Saya ingin bertanya dulu ke Bung Yusuf Warshim, anggota Kompolnas. Bagaimana Kompolnas yang mengawasi kepolisian melihat hal ini? Baik, terima kasih Mas Aiman. Kami posisikan dulu, posisi Kompolnas adalah sebagai pengawas fungsional. Dalam pengawasannya melakukan pemantauan dan penilaian. Dalam pentersangkaan PJ, kita juga terus memantau dan melakukan penilaian, termasuk di dalam proses pemeriksaan. Nah, dalam perkembangannya, kami pada awal pemeriksaan itu juga telah memantau dan menilai dan menanyakan terkait dengan proses penahanannya seperti apa dan bagaimana, apakah ada penahanan. Nah, tentu dalam pantauan dan penilaian kami, apa yang dilakukan penyidik tentu harus berdasarkan KUHAP. Nah, di dalam KUHAP sendiri itu memiliki alasan subjektif dan objektif. Dalam pantauan dan penilaian kami, penyidik meyakini sebenarnya alasannya subjektif untuk tidak melakukan penahanan, yakin PJ tidak melarikan diri, yakin PJ tidak menghilangkan atau merusak barang bukti, atau PJ diyakinkan juga tidak mengulangi perbuatan untuk melakukan pelanggaran pidana. Nah itu, sementara alasan objektifnya itu kan dugaan tidak pidananya kan diancam di atas 5 tahun. Jadi memang itu memiliki dasar untuk dilakukan penahanan. Hanya kami lihat itu ada alasan subjektif yang diyakini oleh penyidik. Walaupun demikian, Kompolnas tentu memberikan saran-saran, hanya tetap tidak mempengaruhi independensi penyidik. Apa sarannya, Bung Yusuf? Ya tentu ada catatan-catatan yang tentu ada hal yang bisa kami sampaikan, ada hal yang tidak. Oke, yang bisa disampaikan deh, boleh nggak? Di antaranya tentu sarannya sesuai dengan KUHAP terkait dengan penahanan, ada penahanan rumah, ada penahanan kota, barangkali perlu dipertimbangkan. Namun kami juga melihat sebenarnya penyidik sendiri masih mempertimbangkan. Jadi harus digarisbawahi, masih mempertimbangkan terkait dengan permohonan kuasa hukumnya anak karena kesehatan. Untuk kesehatan sendiri, tersangka juga punya hak sebagaimana diatur dalam berhak menghubungi dokter dan memeriksa kesehatannya. Tentu ini kan masih dipertimbangkan oleh penyidik. Ya, tentu ini terbuka dan kita akan dengarkan dulu kumandang azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitar berikut ini. Kita lanjutkan informasi terkait dengan pertanyaan terkait pemeriksaan Putri Chandrawati, juga termasuk apakah ditahan atau tidak. Dengan pasal pembunuhan berencana adalah pasal pembunuhan dengan ancaman hukuman yang paling tinggi. Sebelum saya ke Bung Jamin Ginting, saya ingin sekali lagi bertanya kepada Bung Yusuf Warshim. Bung Yusuf, kalau saya mendengar dari apa yang kemudian Anda sampaikan, tone atau arah dari Kompolnas juga sesungguhnya menyayangkan kenapa kemudian tidak dilakukan penahanan. Meskipun penahanan tidak harus di sel, bisa juga penahanan rumah dan lain sebagainya. Ya, kami kan di dalam memberikan penilaian tetap berdasarkan kepada ketentuan hukum, ya. Itu tentu ketentuannya ada pada KUHAP. Nah, itu tentu kami berikan saran, semua hal tentu harus dilakukan berdasarkan KUHAP. Nah, sekalipun penyidik tidak melakukan penahanan juga memiliki alasan sebagaimana di dalam KUHAP. Jadi itu sisi lain penyidik, tapi di Kompolnas suaranya cenderung menyayangkan, betul nggak? Itu kesan yang saya dapatkan. Saya mau konfirmasi kepada Anda. Tidak demikian yang dipahami, Mas Aiman. Yang penting kami memberikan satu saran yang itu menjauhkan dari mempengaruhi independensi sebagaimana yang diatur dalam KUHAP. Sepanjang itu diyakini oleh penyidik dapat dilakukan, termasuk dapat melakukan penahanan, tapi masih mempertimbangkan. Masih mempertimbangkan terkait dengan kesehatan, terkait dengan anak, tentu itu kami pahami. Kemanusiaan lah begitu ya, bahwa saya ulangi, selayaknya dilakukan penahanan meskipun harus tetap mempertimbangkan sisi kemanusiaan. Ya, kami kira ini terus kita pantau, kita ikuti perkembangan di kemudian hari. Apabila pertimbangan kemanusiaan itu sudah tidak diperlukan lagi, tentu kita sarankan sebagaimana di dalam KUHAP ada
diperlukan penahanan atau tidak, itu dikembalikan tentu pada kewenangan penyidik sekali lagi, Mas. Oke, saya ke Bung Jamin Ginting, pakar hukum pidana dari Universitas Pelita Harapan. Bung Jamin, komentar Anda langsung saja, pertanyaannya sama. Kalau banyak kemudian masyarakat mempertanyakan, kenapa kok tidak ditahan? Kalau dikatakan misalnya ada bayi atau balita, mohon maaf ya, ada balita, itu sama seperti Angelina Sondak. Jawaban Anda? Ya, Bang Aiman. Pak Yusuf tadi sudah menerangkan tentang syarat subjektif dan syarat objektif. Kita ketahui ini tindak pidana bukan tindak pidana terhadap harta benda. Ini tindak pidana terkait dengan nyawa. Nah, pada umumnya tindak pidana terkait dengan nyawa, pelaku pembunuhan, tidak ada yang tidak ditahan, semuanya ditahan. Pelaku pembunuhan semuanya ditahan, karena? Ya, karena ini adalah tindak pidana yang ancaman pidananya hukuman mati, apalagi 340 ya. Bedanya dengan harta benda? Nah, kalau harta benda kan tipu gelap, Ya. nah, itu kan tidak perlu ditahan karena nyangkut tentang harta kekayaan kan begitu. Tapi kalau kaitan ke pembunuhan perlu ditahan, Anda mengatakan itu karena? Ya, karena sudah terpenuhi semuanya ketentuan hak syarat subjektif dan objektif tadi. Kalau syarat objektifnya kan sudah jelas di atas 5 tahun. Syarat subjektifnya itu tergantung kepada penyidik. Nah, ketergantungan kepada penyidik ini subjektivitasnya terlalu tinggi. Kan orang sudah bisa menilai. Pertama, ini jangan-jangan karena dia istri jenderal sehingga tidak ditahan. Kedua, dia masih punya pengaruh untuk mengalihkan contohnya hartanya atau mengalihkan benda-benda yang dia miliki. Nah, itu kan syarat subjektif yang bisa dinilai sebagai suatu bentuk yang sebenarnya tidak perlu dipertimbangkan begitu. Karena pada umumnya kejahatan-kejahatan terhadap kemanusiaan seperti pembunuhan, penganiayaan begini, ini dilakukan penahanan pada umumnya. Nah, karena konteksnya adalah dia masih ada hubungan dengan kepolisian yang notabene adalah istri dari jenderal, maka ini menjadi pertimbangan yang bukan lagi pertimbangan karena dia punya anak atau karena ini. Kalau itu sama sekali orang yang sudah melakukan itu banyak sekali. Iya, tapi saya harus fair juga. Kalau seandainya pertimbangannya karena kemanusiaan, kesehatan, psikologis, anak balita, apa yang kemudian bisa disampaikan dari sini? Biasanya kalau mereka ditahan itu ada penahanan, kan ada jenis-jenisnya. Ada penahanan di rutan tahanan, ada tahanan kota, ada tahanan rumah. Jadi tahanan itu dalam konteks pidana ada 3 klasifikasinya, rutan, rumah, dan kota. Nah, jadi bisa saja contohnya dia hanya ditahan di tahanan kota, artinya tidak boleh berpindah dan wajib lapor. Yang kedua, tahanan rumah, tidak boleh keluar rumah, harus di rumah, dalam lingkungan rumah. Nah, itu klasifikasi penahanan yang sebenarnya dalam konteks penahanan disebut penahanan, tapi kalau sama sekali tidak memilih dari 3 yang itu, berarti ada suatu pertanyaan yang cukup besar terkait dengan ini. Kenapa sampai tidak ditahan? Oke, termasuk juga begini, Bung Yamin. Banyak juga yang mempertanyakan ketika rekonstruksi kemarin, Ibu Putri satu-satunya yang tidak menggunakan baju tahanan. Apakah itu menjadi pertanyaan juga yang seharusnya ditanyakan? Sebuah keganjilan? Ya, karena memang karena tidak ditahan, jadi nggak diperlukan baju tahanan. Itu jawabannya kan. Oke. Nah, karena tadi dia tidak ditahan, maka tidak ada kewajiban untuk memakai baju tahanan. Seandainya tadi ditahan, ya tentu kan ada statusnya tahanan rumah, tahanan negara. Jadi dia harus berompi begitu. Iya. Dan ini itu bukan baju tersangka, tapi baju tahanan. Jadi memang itu diberikan ketika dia ditahan, gitu ya? Iya, karena untuk menunjukkan itu dia ada ditahan di suatu tempat yang memakai baju tahanan begitu. Oke. Dan baju tahanan ketika misalnya katakanlah tahanan rumah juga harus menggunakan baju tersebut ketika misalnya rekonstruksi dan lain sebagainya. Tahanan rumah? Enggak. Kalau tahanan rumah memang enggak, karena itu hanya cuma di tahanan negara yang disebut sebagai tahanan rutan begitu. Makanya kalau orang mau dibawa dari rutan ke pengadilan, dia harus mengenakan itu karena itu sebagai identitas ditahan di rutan begitu. Oke, jadi penahanan itu ada berbagai macam. Dan ketika bicara soal sisi kemanusiaan, maka punya solusi-solusi juga, itu yang Anda mau katakan. Tapi ketika tidak ditahan sama sekali, maka itu menjadi pertanyaan. Ya, kalau dia ditahan di rumah atau tahanan kota,
untuk dia bisa berobat ya, atau psikiater atau psikolog ataupun apapun untuk merawat anak, itu nggak menjadi suatu hal yang menjadi halangan ya untuk bisa melakukan kegiatan itu. Bahkan sebenarnya menguntungkan Ibu Sambo juga gitu ya, Ibu PC. Kenapa? Karena semenjak dia ditahan, maka itu akan menjadi pengurang masa tahanannya kalau nanti dia dihukum begitu. Cuma kan beda kalau dia tahanan kota, dia coba dapat potongan 1/5, kalau tahanan rumah 1/3, kalau tahanan rutan 1, hitungan pengurangannya sehari 1. Jadi itu perbedaannya. Jadi sebenarnya kalau dia ditahan, itu malah mengurangi masa tahanan kelak kalau sudah diputuskan begitu. Oke, saya ke Bung Yusuf. Bung Yusuf, tentu Anda sudah memberikan rekomendasi yang tadi Anda sampaikan, meskipun Anda keberatan ketika dikatakan tone-nya adalah menyayangkan, tapi bahwa Anda memberikan rekomendasi kepada pihak kepolisian, terutama dalam hal ini tujuan adalah penyidik, bahwa ada hal yang memang harus diperbaiki, betul ya? Saya selaku anggota Kompolnas terus berkoordinasi, memantau, komunikasi dengan Barreskrim, Kabarreskrim, terkait dengan apa yang dimaksud di dalam KUHP penahanan itu harus kita sampaikan. Cuman kami melihat. Artinya ada yang perlu diperbaiki dong kalau ada catatan, kan begitu logikanya. Kami melihat penyidik memiliki keyakinan sebagaimana alasan subjektif untuk menahan. Tidak khawatir itu. Yang kedua, masih mempertimbangkan. Artinya dalam perkembangannya bisa jadi tidak mempertimbangkan lagi terkait dengan kesehatan, terkait dengan anak sehingga harus ditahan. Nah itu kami masih melihat seperti itu. Nggak, pertanyaan sebenarnya sederhana. Ketika diberikan rekomendasi atau surat catatan dari Kompolnas, artinya Kompolnas tidak setuju dengan apa yang dilakukan oleh penyidik saat ini? Nggak, di dalam kegiatan pemantauan dan penilaian Kompolnas, kan apalagi Kompolnas menjadi bagian dari tim sus yang fungsinya sebagai pengawas, tentu koordinasi dan komunikasi itu dilakukan secepatnya, langsung berkomunikasi dengan Kabarreskrim misalnya, yang tentu rambu-rambu apa yang dimaksud di dalam KUHP itu yang kita sampaikan, agar menghindari mempengaruhi independensi. Yang kita jaga itu, kita tidak bisa mengintervensi penyidik, Mas Aiman. Apabila mereka memutuskan demikian, tentu itu ada keyakinan pada penyidik dengan alasan subjektif. Kami melihatnya itu. Meskipun dari sisi ini Kompolnas memberikan rekomendasi kepada pihak kepolisian soal penahanan atau tidak terkait dengan Putri Sambo. Terakhir saya ke Bung Jamin Ginting. Bung Jamin, ketika orang kemudian membandingkan dengan Angelina Sondak, apa yang bisa Anda katakan? Apakah kemudian kasusnya sama atau seharusnya dibandingkan? Yang satu tetap waktu itu punya balita juga, Angelina Sondak, tapi kemudian ditahan dan dilakukan proses bagaimana mestinya, sementara kasus ini yang dianggap lebih berat karena pembunuhan berencana, tidak dilakukan penahanan. Apakah kemudian bisa disamakan atau berbeda sesungguhnya? Ya, pertama tentu ini kasus berbeda. Satu kasus tindak pidana korupsi, satu kali kasus tentang pembunuhan. Dalam tipikor itu, apalagi KPK atau kejaksaan, ya tentu penahanan itu suatu hal yang seharusnya dilakukan karena dikhawatirkan akan menghilangkan barang bukti atau mengalihkan aset-asetnya begitu. Nah, kasus seperti ini kita lihat dari kasus level masyarakat rendah ya atau masyarakat menengah. Ini kan terjadi tontonan yang sangat tidak mengenakan begitu. Terbuka begitu ya? Iya, sudah kita lihat semua. Loh, kenapa orang pembunuhan, pencuri ya yang punya anak aja dimasukkan dalam tahanan? Contohnya ibu-ibu yang mencuri susu atau mencuri apa ya begitu untuk anaknya sendiri ditahan begitu. Orang yang mencuri susu untuk anaknya ditahan. Nah, ini sementara seperti ini tidak ditahan, jelas-jelas ada apa dibuktikan dan kelihatan sudah jadi tersangka dalam kasus pembunuhan. Nah, tontonan masyarakat ini jangan menjadi masyarakat melihat bahwasannya hukum itu tumpul ke atas tapi tajam ke bawah. Itu yang sering selalu digembungkan kan. Jadi janganlah kita mempertontonkan, penyidik harus sensitif nih melihat cara pandang masyarakat terhadap hukum, khususnya terhadap kepolisian. Jadi ini yang harus dilihat karena jelas syarat subjektif itu memang tergantung kepada penyidik. Karena kan khawatir. Kalau kita bicara khawatir, penyidik khawatir. Penyidik khawatir. Kekhawatiran itu ada dalam diri penyidik, bukan ada dalam diri institusi. Makanya saya bilang penyidik harus sadar kalau selain punya rasa khawatir, tapi juga khawatir terhadap keadaan masyarakat. Melihatlah ini sebagai suatu hal yang harus dipantau juga, jadi pertimbangan. Pesan yang menarik, harus melihat
bagaimana perasaan masyarakat terkait hal ini. Ini penting sekali pesan yang kemudian disampaikan. Terima kasih Bung Jamin Ginting, pakar Terima kasih, Pak Alan. dari Universitas Pelita Harapan di Tangerang. Lalu kemudian juga ada Bung Yusuf Warsim, Komisioner Kompolnas. Terima kasih Bapak-Bapak. Selamat malam. Sehat selalu.